adalah masalah infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Dan ini momen yang paling lucu ya, ketika Bobi Nasution menyindir jalan di Sumut itu rusak. Nah, bahkan juga langsung dibalas oleh Edi Rahmayadi. Itu jalan nasional yang belum diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Mulyono. Nah, menurut saya jawaban ini sangat telak sekali. Lihatlah, kalau kita lihat Bobi Nasution langsung gelagapan ya, ketika menyindir jalan di Sumut itu rusak. Terlihat di sini juga kemungkinan belum survei ya, belum survei. Akhirnya terlihat gelagapan. Nah, bahkan dari narasi dari video ini, menantu Jokowi ini diusung oleh koalisi Kim Plus termasuk PKS yang sebelumnya menolak keras dinasti politik Jokowi. Sangat aneh bin ajaib sekali. Bobi singgung jalan rusak di Sumut. Jalan di Sumut banyak yang rusak. Edi Rahmayadi sentil balik jalan yang disebut Bobi rusak itu jalan nasional, jalannya Mulyono. Seperti ini video dari Bobi Nasution. Jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin nggak usah. Begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kecedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kecedut kepala kita. Adalah masalah infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Wah, ternyata jalan provinsi. Wah, apakah memang demikian ya? Memang dikondisikan belum selesai dan akhirnya berdampak pada elektabilitas dari Edi Rahmayadi. Apakah memang dikondisikan seperti itu? Ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dari sindiran Bobi Nasution ketika jalan Sumut itu kalah dengan Aceh, kalah dengan Sumatera Barat. Tetapi ketika diklarifikasi, ternyata itu jalan provinsi, yaitu jalannya yang belum diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, bahkan tidak hanya dikomentari oleh Murtadawan. Dari sini dikomentari oleh Husnul Khotimah. Bobi Nasution sindir jalan di Sumut jelek Edi Rahmayadi, itu jalan yang belum diselesaikan oleh Mulyono. Bahkan juga langsung menyebut Mulyono. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya dari CNN Indonesia. Nah, dari sini dari film nggak usah pilih Bobi. Nggak usah pilih Bobi. Bobi Nasution langsung kena ulti. Begitu nama Mulyono keluar. Apa kabar Blok Medan? KPK RI. Kelanjutan nama-nama yang disebut bagaimana? Sebagai warga Medan, Pak Edi pilihan saya untuk Pilgub Sumut. Wow, beneran? Daerah lain acara ambil nomor urut aman damai di Sumatera Utara langsung saling bantai. Tambah-tambahin trust talknya biar ada hiburan. Wah kakak, penemu lampu pocong. Setelah mengikuti beritanya, si Bobi ini kayak nggak tahu malu nggak sih ya? Hampir sama ya, semua anak dari Presiden Jokowi dan bahkan juga menantu dari Presiden Joko Widodo kurang lebih sama lah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya? Tiba-tiba sudah panas. Calon Gubernur Sumatera Utara Edi membalas sentilan Bobi Nasution soal kondisi jalan di Sumut masih banyak yang rusak meskipun anggaran besar digelontorkan. Edi mengatakan jalan rusak yang disinggung Bobi Nasution bukan jalan provinsi, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Masalah infrastruktur yang disebut oleh Bobi itu di perbatasan-perbatasan, itu jalan nasional, itu jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono, kata Edi usai pengundian nomor urut pasangan Cagup-Cawagup di Hotel Mercure Medan pada 24 September. Edi yang berpasangan Hasan Basri segala mendapatkan nomor urut 2 di Pilgub Sumut. Menurut Edi, nomor urut 2 pertanda 2 periode kepemimpinan di Sumut. Nomor 2 itu tandanya 2 periode. Program yang dilakukan, kenapa saya katakan tadi nomor 2 itu 2 periode? Karena program kami yang 1 periode belum terselesaikan, ujarnya. Bertekad menuntaskan pekerjaannya pada periode sebelumnya saat bersama Musa Rijek Shah. Masalah yang akan diselesaikan diantaranya pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pariwisata. Ya, seperti itulah. Jadi sudah panas ya, bahkan ketika mengambil nomor urut
saja sudah saling sindir ya. Ini sungguh mengejutkan sekali ya. Dan dari sini bahkan banyak yang berkomentar, yaitu terkait sindiran Bobi Nasution, bahkan langsung trending ya setidaknya, bahkan pemberitaan gak langsung rame di sini. Kirain si Bobi bisa bedakan mana jalan yang tadi tanggung jawab provinsi atau pusat. Ternyata mantan Gubernur Sumatera Utara Skakmat Bobi yang secara tidak langsung bongkar kegagalan mertuanya sendiri. Hati-hati kena semprot lagi mertua Bobi ya, seperti itulah. Sangat keren sekali lah. Menyala Jenderal Edi Rahmayadi emang harus keras pada mantu Mulyono yang nggak punya malu. Edi sentil balik Bobi soal jalan rusak, itu jalannya Jokowi Mulyono. Ya seperti itulah. Jadi sangat keren sekali dan bahkan sampai saat ini pun juga rame diperbincangkan di netizen. Tetapi yang cukup wow sekali, bahkan Bobi Nasution pada tanggal 14 Februari soal 5 harimau mati di Medan Zoo, masa nggak boleh mati. Ini menurut saya juga komentar apa ini ya? Komentar apa? Ya memang sih semuanya itu pasti makhluk hidup akan meninggal ya, tetapi bagaimana caranya kita rawat sebaik-baiknya. Apalagi harimau loh, harimau itu termasuk binatang yang cukup langka ya, dan seharusnya dirawat bener-bener. Masa sih 5 harimau itu meninggalnya hampir bebarengan lah dalam kurun waktu yang ya tidak berselang lama. Menurut saya itu harus dilihat, harus introspeksi dan lain sebagainya. Kenapa 5 harimau itu mati dalam waktu yang sangat bebarengan? Dan di sini bahkan dikomentari oleh Tam, kalau masih ada yang nyebongin ini orang dengan dalih Bobi tidak diberitahu beliau banyak kesibukan, kenapa udah yakin itu salah dia. Ini orang tahu. Ya memang nggak peduli sih kalau menurut saya. Nah dari sini dikomentari oleh Nines, kalian yang luar Medan aja kesal, apalagi awak yang mendekam di betul ini. Tahap aja kerjanya selama ini dia ngejabat, ya seperti itulah. Bahkan juga banyak yang marah terkait hal tersebut. Orang sana nggak mau kandangin dia kah biar dia ngerasain sendiri rasanya ditelantarin. Ya ini orang isi kepalanya apa ya? Aduh gini amat pola pikirnya. Nah bahkan dari iNews, si manis harimau Sumatera koleksi Medan Zoo mati akibat sakit tua ya. Semoga saja hal ini benar. Tapi menurut saya jawaban dari Bobi Nasution ini sungguh wow sekali ya, sungguh wow. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi yang jelas saya berharap semoga saja memilih calon pemimpin itu dilihat dari track recordnya, dilihat dari rekam jejaknya, dilihat ya yang tentunya program-program dan kebijakan-kebijakannya bisa pro dengan masyarakat, dan terlebih pilihlah pemimpin yang bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Apapun itulah, pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.